Di sebuah desa terdapat seorang juragan sapi yang kaya raya bernama Pak Jaya. Dia memiliki banyak sapi yang dipelihara di ladang luas miliknya. Rumahnya besar dan megah, berdiri anggun di tengah-tengah desa. Pak Jaya terkenal sebagai orang yang keras dan galak, terutama kepada pembantunya. Salah satu pembantu di rumah Pak Jaya adalah seorang wanita muda bernama Sumini. Sumini adalah anak yatim piatu yang tinggal di desa itu sejak kecil. Dia diterima bekerja oleh Pak Jaya karena ia rajin dan pekerja keras. Meskipun gajinya sangat kecil, namun Sumini tidak punya pilihan lain selain menerima pekerjaan itu untuk bisa bertahan hidup. Sumini seringkali harus bekerja hingga larut malam, membersihkan rumah, memasak, dan merawat sapi-sapi Pak Jaya. Pak Jaya dan istrinya Bu Sri sering memperlakukannya dengan kasar. Namun Sumini tetap bertahan karena tidak punya tempat lain untuk pergi. Suatu malam, ketika semua orang sudah tertidur, Sumini mendengar suara aneh dari kandang sapi. Suara itu seperti suara langkah kaki yang datang dari arah kandang yang terletak di belakang rumah. Dengan perasaan takut, Sumini memutuskan untuk memeriksa sebenarnya apa yang terjadi. Sumini berjalan melewati halaman yang gelap dengan hanya diterangi lampu minyak kecil. Ketika ia mendekati kandang, suara itu semakin jelas. Suara seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam kandang. Dengan hati-hati ia membuka pintu kandang dan melihat di dalam kandang ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Seekor sapi hitam besar berdiri di tengah kandang dengan mata yang bersinar merah menyala. Tubuh sapi itu tampak berbeda dari sapi-sapi lainnya, lebih besar dan berotot. Saat Sumini mendekat, sapi itu mengeluarkan suara mengeram yang sangat mengerikan. Sumini segera mundur dengan rasa takut dan berlari ke dalam rumah, mencoba membangunkan Pak Jaya dan Bu Sri. Namun mereka tidak percaya dan malah memarahinya karena dianggap mengada-ngada. Pak Jaya yang marah memaksa Sumini kembali ke kandang dan mengusir sapi yang dianggapnya sapi biasa. Dengan perasaan takut yang masih mencekam, Sumini kembali ke kandang. Namun kali ini, ia melihat sapi hitam itu sudah tidak ada. Yang ada hanya bau anyir yang sangat menyengat dan suasana yang semakin mencekam. Sumini merasa ada sesuatu yang sangat aneh di tempat itu. Tetapi ia tidak berani melawan perintah Pak Jaya. Malam berikutnya kejadian aneh terus terjadi. Suara langkah kaki terdengar dari arah kandang. Sapi-sapi lainnya tampak gelisah dan beberapa di antaranya bahkan ditemukan mati tanpa sebab yang jelas. Penduduk desa mulai membicarakan bahwa kandang Pak Jaya dihuni oleh makhluk halus. Suatu malam, ketika Sumini sedang tertidur, ia bermimpi didatangi oleh seorang wanita tua dengan wajah yang penuh luka dan mata yang sangat sedih. Wanita itu berkata, "Sumini, kamu harus pergi dari sini. Tempat ini terkutuk. Pak Jaya telah melakukan sesuatu." Sumini terbangun dengan keringat dingin mengucur di seluruh tubuhnya. Ia merasa mimpi itu sangat nyata. Sumini memberanikan diri untuk mencari tahu tentang sebenarnya apa yang terjadi. Ia mulai bertanya kepada penduduk desa yang lebih tua dan mendengar cerita-cerita menyeramkan tentang keluarga Pak Jaya. Dikatakan bahwa Pak Jaya pernah melakukan perjanjian dengan makhluk gaib untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan. Sebagai gantinya, Pak Jaya harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Ketika Sumini menyampaikan cerita itu kepada Bu Sri akhirnya mengaku bahwa telah mengorbankan anak pertama mereka kepada makhluk gaib untuk mendapatkan kekayaan. Sejak saat itu, makhluk tersebut menghantui mereka dengan wujud sapi hitam besar. Dengan hati yang hancur, Sumini menyadari bahwa ia harus pergi dari rumah itu sebelum menjadi korban berikutnya. Suatu malam ketika semua orang sedang tertidur, Sumini mengemasi barang-barangnya dan melarikan diri dari rumah Pak Jaya. Beberapa hari kemudian, desa itu digemparkan dengan berita bahwa Pak Jaya ditemukan tewas di kandang sapi
dengan tubuh yang tercabik-cabik. Tidak ada yang tahu pasti sebenarnya apa yang terjadi, tetapi banyak warga yang percaya bahwa makhluk gaib itulah yang akhirnya menuntut balas. Setelah kejadian itu, rumah besar Pak Jaya menjadi kosong dan terbengkalai. Penduduk desa menghindari tempat itu karena mereka percaya bahwa makhluk-makhluk gaib masih menghuni di sana. Sementara itu, Sumini mulai hidup baru di desa yang jauh dari tempat itu, membawa serta kenangan mengerikan yang selalu ia ingat.